Jadi Hizbut Tahrir, partai pembebasan. Dia mengkafirkan orang-orang Islam yang hidup di negeri yang tidak berdasarkan hukum Islam. Nah, kalau dua sahabat ini, Abu Yusuf dan Muhammad, sahabatnya Abu Hanifah, kata beliau, innaha taswiru daral kufri bidzuhuri ahkamil kufri fiha. Jadi sebuah negara itu kalau dia yang diterapkan itu hukum kufur, ya darul kufur. Ini di dalam kitab Bada'i'us Shana'i. Kalau ini ulama Al-Azhar Mesir, ya, Syekh Muhammad Abu Zahrah, beliau katakan bitadbiqi ra'yi Abi Yusuf wa Muhammad wa ma ma'ahuma minal fuqaha, dengan menerapkan pandangan Abu Yusuf, Muhammad dan para fuqaha yang sama dengan berdua ini, takunu aqalimul islamiyah la tu'addu darul Islam. Maka ya, wilayah-wilayah Islam sekarang ini itu tidak bisa dihitung sebagai darul Islam. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai negara Islam, enggak. Bal darul harb. Tapi itu adalah darul harb. Li'annaha la tuzharu fiha ahkamul Islam, karena tidak dinampakkan di dalamnya hukum-hukum Islam, wala tutabbaq, dan tidak diterapkan kecuali hanya sebagian kecil. Ya, misal hukum pernikahan, talak pun itu sudah mau diubah-ubah, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai negara atau dar al-Islam. Ini kata al-alama Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, yang diambil patokan itu dua. Ya. Yang pertama itu adalah hukumnya, hukum Islam. Yang kedua itu adalah keamanan, yakni dengan kekuasaan kaum muslimin. Tidak melihat lagi penduduknya mau muslim kah, mau banyak non muslim kah, tapi yang penting yang diterapkan itu adalah hukum-hukum Islam, itu maka menjadi dar al-Islam. Kalau tidak, walaupun penduduknya banyak yang muslim, darnya atau negaranya tidak bisa disebut darul Islam. Ini kadang yang nggak paham akhirnya menuduh, wah itu berarti mengkafirkan orang Islam. Tidak. Karena kita bicara status negara. Kayak misalnya Makkah, ya, saat Rasul hijrah ke Madinah, maka Rasul nyebut Makkah itu ya bukan Darul Muhajirin kalau dalam hadis itu. Jadi itu termasuk Darul Harb, walaupun ada orang-orang Islam masih tinggal di Mekah. Agar manusia mengerti, wa yahdzarun nas, dan kemudian berhati-hati. Jadi kita membahas kerusakan sistem ini untuk apa? Untuk supaya pertama tadi orang bisa mengerti dan mengubahnya, yang kedua supaya berhati-hati. Jangan sampai masuk dalam sistem yang rusak. Yang kata seorang profesor, malaikat saja masuk bisa jadi iblis. Superman. Ya, Superman bisa jadi Superman. Nah, sikap seperti ini walaupun mungkin tidak enak di hati, ya, menyampaikan keburukan itu, tapi itu yang bisa menyelamatkan masyarakat sebetulnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini seorang ulama, ya, mazhab Hambali beliau. Kalau di masyarakat dikenal sebagai wali kutub. Bukan wali kutub utara atau kutub selatan, bukan. Beliau itu pernah mengoreksi Khalifah Al-Muqtafi, ya, di dalam kitab ini Al-Alim Al-Kabir wal Murabbi Asy-Syahir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dikoreksi itu Khalifah Al-Muqtafi itu ketika mengangkat seorang pejabat yang zalim. Kata beliau, wallaita 'alal muslimin azlamal zalimin. Engkau telah mengangkat untuk mengurusi kaum muslimin orang yang paling zalim. Jadi ini baru kerusakan dari sisi orangnya. Orang zalim diangkat jadi pejabat, dikoreksi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian ditanya, wa ma jawabuka ghadan 'inda rabbil alamin? Apa jawaban engkau kelak di hari kiamat di hadapan Tuhan semesta alam?
Karena bentuk khianat itu adalah ketika dia memilih orang yang nggak punya kapabilitas, itu khianat. Termasuk mengkhianati jabatan. Ada kerabatnya diangkat padahal nggak layak. Ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dikoreksi terang-terangan. Dan setelah itu oleh Khalifah Al-Muqtafi diganti itu pejabat seperti itu. Jadi menyebut sesuatu yang nggak benar, walaupun mungkin perasaan kita nggak senang sebagaimana di dalam hadis Rasulullah ini, tetapi itu memang harus kita lakukan. Ya. Nah, ini beberapa poin yang saya sampaikan. Saya membacakan saja dari kitabnya para ulama tentang status negeri. Di dalam fikih Islam itu ada istilah dar al-Islam, ada dar al-harb. Kalau diterjemahkan negara Islam dan negara kufur. Ini misalnya di dalam mazhab Hanafi. Kata Imam Alauddin Al-Kasani, la khilafa baina ashabina, tidak ada perbedaan antara sahabat-sahabat kami fi anna darul kufri taswiru daro islamin, bahwasanya darul kufur itu akan menjadi dar Islam bi zuhuri ahkamil islami fiha, dengan muncul atau nampaknya hukum-hukum Islam di dalamnya. Jadi kalau bicara aturan sistem, kalau berlaku hukum-hukum Islam secara keseluruhan, itulah yang disebut dengan darul Islam. Kemudian waqtalafu fi daril Islam innaha bimadza tasfiru darul kufur. Nah, tapi sahabat kami berbeda pendapat kalau sebuah negara Islam itu bagaimana bisa berubah jadi darul kufur. Nah, Abu Hanifah mengatakan ada tiga syaratnya. Pertama, zuhuru ahkamil kufri fiha, nampaknya hukum-hukum kufur di dalam sebuah negara itu mengubah darul Islam menjadi darul kufur. Istilah ini istilah fikih ya, yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah. Jadi kalau hukum-hukum yang diterapkan bukan hukum-hukum Islam, itu para ulama nyebutnya darul kufur. Kemudian yang kedua, antakuna mutakhimatan lidaril kufur. Nah, ini yang para ulama beda. Dia bersebelahan dengan darul kufur. Maka ini kurang tepat menurut ulama yang lain. Kemudian yang ketiga, alla yabqa fiha muslimun wala dhimmiyun aminan bil amanil awal. Tidak ada tersisa di dalamnya baik muslim maupun dhimmi yang dia keamanannya itu dengan keamanan yang pertama, yakni amanul muslimin, keamanan kaum muslimin. Jadi Imam Abu Hanifah itu tiga ini yang dijadikan patokan. Hukum yang dipakai itu hukum apa, kemudian dia dilingkupi oleh darul kufur atau tidak. Yang ketiga itu tentang keamanannya, dalam artian dia ini dicengkram oleh negara kufur atau enggak. Nah, kalau dua sahabat ini, Abu Yusuf dan Muhammad, sahabatnya Abu Hanifah, kata beliau, innaha taswiru darul kufri bi zuhuri ahkamil kufri fiha. Jadi sebuah negara itu kalau dia yang diterapkan itu hukum kufur, ya darul kufur, kata Abu Yusuf dan Muhammad. Ini di dalam kitab Bada'i'us Shana'i. Nah, kalau Syekh Abdul Wahab Khalaf dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, kata beliau, darul Islam ya ad-darul lati tajri fiha ahkamul Islam. Negara Islam itu adalah negara yang berlaku di dalamnya hukum-hukum Islam. Wa ya'manu man fiha bi amanil muslimin. Dan orang-orang di dalamnya itu keamanannya dengan keamanan kaum muslimin, bersandar pada kekuatan kaum muslimin sendiri. Ya, tidak ditopang oleh kekuatan kufur. Kemudian wa darul harb hiya ad-dar allati la tajri 'alaiha ahkamul Islam.
Darul harb itu adalah ya, dar yang tidak berlaku di dalamnya hukum-hukum Islam, dan keamanannya juga tidak dengan keamanan kaum muslimin. Ini tentang definisi ya, atau ta'rif. Kalau ini ulama Al-Azhar Mesir ya, Syekh Muhammad Abu Zahra, beliau katakan bitatbiqi ra'yi Abi Yusuf wa Muhammad wa ma ma'ahuma minal fuqaha, dengan menerapkan pandangan Abu Yusuf, Muhammad dan para fuqaha yang sama dengan berdua ini, takunu aqalimul islamiyah la tu'addu darul Islam. Maka ya, wilayah-wilayah Islam sekarang ini itu tidak bisa dihitung sebagai darul Islam. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai negara Islam, enggak. Bal darul harb. Tapi itu adalah darul harb. Li'annaha la tuzharu fiha ahkamul Islam, karena tidak dinampakkan di dalamnya hukum-hukum Islam, wala tutabbaq, dan tidak diterapkan kecuali hanya sebagian kecil. Ya, misal hukum pernikahan, talak pun itu sudah mau diubah-ubah, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai negara atau dar al-Islam. Ini penting dibahas karena untuk melihat realitas yang ada saat ini, dan nanti bagaimana idealnya kita bahas selanjutnya. Ini kata Al-Alama Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, yang diambil patokan itu dua ya. Yang pertama itu adalah hukumnya, hukum Islam. Yang kedua itu adalah keamanan ya, yakni dengan kekuasaan kaum muslimin. Tidak melihat lagi penduduknya, penduduknya mau muslim kah, mau banyak non muslim kah, tapi yang penting yang diterapkan itu adalah hukum-hukum Islam, itu maka menjadi dar al-Islam. Kalau tidak, walaupun penduduknya banyak yang muslim, darnya atau negaranya tidak bisa disebut darul Islam. Ini kadang yang nggak paham akhirnya menuduh, wah itu berarti mengkafirkan orang Islam. Tidak. Karena kita bicara status negara. Status negara. Kayak misalnya Makkah ya, saat Rasul hijrah ke Madinah. Maka Rasul nyebut Makkah itu ya bukan Darul Muhajirin kalau dalam hadis itu. Jadi itu termasuk Darul Harb. Walaupun ada orang-orang Islam masih tinggal di Mekah, nggak ikut berhijrah. Ini masalah status negara begitu. Selanjutnya, kalau capek istirahat kita. Sudah Tuhan ini kita boleh dipaksa-paksa, dolim kita jadi. Masih kuat yang mu'alif? Atau sudah ini es breaking dulu ya? Baru setumat es breaking. Oh, masih ada 25 slide lagi. Oh, iya. Nah, panjang. Semangat. Oke. Tapi gue dalam hati ya. Nah, dalam Islam konsep idealnya itu ya disebut sebagai khilafah Islamiyah ini. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan misalnya dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh bahwasanya mereka betul-betul akan berkuasa di muka bumi. La yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka itu juga berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum, dan betul-betul akan meneguhkan untuk mereka agama mereka itu yang Allah ridha terhadap mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan mengganti
Ya, setelah rasa takut mereka itu dengan rasa aman. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembahku dan tidak menserikatkanku dengan sesuatu pun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan siapa yang ingkar setelah itu, maka merekalah orang-orang yang fasik. Maknanya apa? Kata Al-Imam Al-Qadhi Al-Baydawi, ya, la yastakhlifannahum fil ard, maknanya itu adalah la yaj'alannahum khulafa, bahwasanya Allah akan menjadikan mereka itu sebagai para khulafa, mutasarrifina fil ard tasarrufal muluki fi mamalikihim, yang akan mengatur dunia itu ya sebagai penguasa. Jadi umat ini harusnya memang menjadi pemimpin dunia, sebagaimana yang dilakukan pada masa Rasul sampai 1300-an tahun setelahnya. Yang tadi kita lihat di awal itu filmnya, itu pada saat sudah sakit ya, sampai ada kitab ini kitab tulisan Dr. Maufaq Bani Marjah, doktor, judulnya Sahwatur Rajul Al-Marid, kebangkitan lelaki yang sakit. Sick man kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu. Ini Sultan Abdul Hamid yang tadi filmnya kita lihat sedikit. Dan ini surat beliau. Mana surat? Nah, ini suratnya. Lain. Nah, ini suratnya. Min aqwal wa mawaqif Sultan Abdul Hamid. Nasihatilah Dr. Heads. Ini ketika diminta untuk memberikan tanah Palestina itu, agar enggak membuat langkah-langkah baru untuk mengambil tanah Palestina, sudah cukup gitu. Fa innila astati an atakhalla an shibrin wahidin min ardi Filastin. Aku enggak akan sanggup memberikan satu jengkal pun tanah Palestina. Dan seterusnya ini. Memang jadi penguasa. Orang Amerika ketika kesulitan itu pernah dikirim bantuan pangan dari kekhilafahan. Jadi seperti itu seharusnya, idealnya kaum muslimin begitu. Bukan ketika menyelesaikan Palestina minta mengemis kepada PBB. Selama berapa puluh tahun, hampir 100 tahun itu nggak selesai. Takdir kaum muslimin itu harusnya nggak begitu, garis kehidupannya nggak begitu. Kenapa bisa begitu? Kehilangan salah satu ini, yakni al-khilafah ini. Itu kata Imam Al-Baydawi. Kalau ini penafsiran Imam Ibnu Katsir. Ya. Hadza wa'dun minallahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah janji, kata Imam Ibnu Katsir, dari Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bi annahu sayaj'alu ummatahu khulafa al-ard. Bahwasanya Allah akan menjadikan umat beliau itu sebagai khalifah di muka bumi. Maknanya adalah a'immatan nas wal wulata alaihim. Akan menjadi imam bagi manusia dan para wali atas mereka. Wa bihim tasluhul bilad. Dengan mereka itu, yakni dengan umat Nabi Muhammad itu, maka negara atau negeri itu akan menjadi baik. Wa takhdu'u lahumul ibad. Dan hamba itu akan menjadi tunduk kepada mereka. Kalau di dalam kitab Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani mengatakan wa huwa wa'dun ya'ummu jami'al ummah. Ini adalah janji Allah yang melingkupi seluruh umat. Jadi tidak berakhir dengan berakhirnya para sahabat, tidak. Ini sekarang hadis dari Thauban. Beliau mengatakan innallaha zawalil arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha
wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi dan Abu Dawud ya. Apa maknanya? Kata Imam Al-Khattabi di dalam Tuhfatul Ahwazi, wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha, maknanya adalah annal arda zuyat li jumlatuha marratan wahidah. Bahwasanya pernah bumi itu digenggamkan kepadaku sekali, ditampakkan kepadaku sekali. Fara'aitu masyariqaha magharibaha, maka aku melihat timur dan baratnya. Ini orang Arab biasanya kalau melihat luas itu ya dari timur ke barat, utara selatan nggak ngikut. Artinya kelihatan semuaan dari timur dan barat. Tsumma hiya tuftahu li ummati juz'an fa juz'an. Kemudian bumi itu dibukakan atau ditaklukkan untuk umatku juz'an fa juz'an, sebagian demi bagian. Hatta yasila mulku ummati, hingga kemudian kekuasaan umatku itu sampai ila kulli ajzaiha, ke seluruh bagian bumi itu. Sudah terlaksana belum hadis ini? Belum. Ya, kaum muslimin belum pernah kekuasaannya meliputi seluruh bumi. Ini menjadi isyarat ya, termasuk di hadis di ayat yang pertama tadi, bahwasanya ke depan itu akan tegak kembali khilafah itu. Karena bagaimana mungkin kekuasaan itu bisa di tangan kaum muslimin semuanya satu persatu kalau tidak kuat kaum muslimin. Ini kata Imam Al-Khattabi begitu. Dan di samping janji Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau janji Allah itu ya insya Allah ya pasti terwujud. Sekarang yang kedua ini bukan sekedar janji, tapi ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Imam Al-Qurtubi, hadhil ayah aslun fi nasbi imamin wa khalifatin. Ayat ini merupakan pokok atau asal wajibnya mengangkat imam dan khalifah. Yusma'u lahu wa yuta', yang didengar dan ditaati. Litajtami'a bihil kalimah, agar kalimat kaum muslimin ini menjadi satu. Kemudian diterapkan hukum-hukum khalifah itu. Kemudian beliau katakan wala khilafa fi wujubi dzalika, tidak ada perbedaan tentang kewajiban ini, ya, kewajiban menegakkan atau mengangkat imam ini bainal ummah wala bainal a'immah, ya, di tengah-tengah umat maupun di tengah para imam, illa ma ruwiya anil asom, kecuali apa yang diriwayatkan dari al-asom yang mengatakan enggak wajib, yang lain mengatakan wajib. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan falau kana fardu al-imamah ghairu wajibin la fi Quraisyin wala fi ghairihim. Andai kata ya, kefarduan imamah atau di sini beliau sebut khilafah itu tidak wajib bagi Quraisy dan selainnya, lama saghat hadhil munadharah wal muhawarah 'alaiha. Niscaya para sahabat itu enggak akan berdiskusi kemudian saling bersitegang tentang urusan khilafah itu kalau kada wajib. Tapi para sahabat setelah wafatnya Rasul itu berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah itu untuk membahasnya, bersitegang. Artinya ini perkara wajib. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ya, bal ja'aluhu ahammal wajibat. Bahkan para sahabat itu menjadikan penegakan khilafah ini sebagai ahammal wajibat, kewajiban yang paling penting. Karena kalau tidak ada itu kita bisa lihat rusaknya urusan kaum muslimin seperti sekarang ini. Sementara adanya khilafah walaupun lemah pada masa Khalifah Abdul Hamid itu masih tetap bisa memaksa Belanda untuk memberangkatkan haji kaum muslimin di Aceh yang awalnya dihalang-halangi.
masih bisa memaksa Perancis untuk menghentikan penayangan drama yang menghina Rasulullah. Inggris dipaksa oleh khalifah untuk menghentikan juga. Sekarang siapa itu? Penghinaan terhadap Nabi, para sahabat, bahkan Islam di negeri kaum muslimin bebas-bebas saja. Ya. Ditangkap paling ditangkap etok-etokan. Ya. Seperti itu. Jadi ini alasan mengatakan ini nggak wajib itu jelas sesuatu yang nggak masuk akal. Ya. Walaqala qail, dan niscaya orang akan mengatakan innaha laisat biwajibah la fi Quraisy wala fi ghairihim. Ya. Sesungguhnya menegakkan khilafah itu enggak wajib bagi orang Quraisy dan orang selainnya. Fama litana zu'ikum wajhun wala faidah fi amrin laisa biwajib. Maka adanya tanazu', perselisihan para sahabat itu dalam memilih siapa yang mau diangkat jadi khalifah, itu nggak ada faedahnya karena nggak wajib. Wa idza kana kadzalik, ya kalau demikian itu ya sabata annahu wajibah min jihati syar'i la min jihatil aqal. Maka tetaplah bahwasanya ya, mengangkat imam atau khalifah itu adalah wajib dari sisi syara', yakni wajibnya itu wajib secara syar'i, la min jihatil akal, bukan wajib karena akal. Apa bedanya wajib secara syar'i dengan akal? Kalau wajib secara syar'i itu diingkari ya berdosa. Tapi kalau wajib secara akal diingkari nggak berdosa. Nggak berdosa. Paling cuma dianggap orang bodoh gitu aja. Orang katakan 3 tambah 4 sama dengan 7. Dia ingkari itu, nggak berdosa kok. Nggak berdosa. Siapa yang katakan dosa? 3 tambah 4 7 dia salahkan. Paling nilainya kasih 0. Itu wajib akal. Kalau wajib syar'i dia berdosa. Nah, kadang yang menjadi masalah itu adalah ketika hal seperti ini dianggap akan membuat gaduh. Kan ada begitu, ini jangan bikin gaduh atau jadi fitnah. Ini saya kutipkan di dalam kitab Hidayatul Murid li Jauharatit Tauhid, ya. Terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, ya. Halaman 438. Kata musannif, yakni Syekh Ibrahim Al-Laqani, anna nasbal imami minal wajibat. Sesungguhnya mengangkat imam itu merupakan sebuah kewajiban alal ummah, atas umat ini. Jadi ini kewajiban seluruh kaum muslimin. Wal furud al kifayah, dan fardu kifayah fil jumlah secara global. Fayakhatabu bidzalik jami'ul ummah. Maka diseru untuk mengangkat ini seluruh umat. Min ibtida'i mautihi alaihi salatu wassalam ila qiyamis sa'ah. Saya kasih warna merah nih. Dari sejak wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat. Jadi kada berakhir, kata beliau ini di Hidayatul Murid di Jauharatit Tauhid. Kemudian beliau lanjutkan, ini titik 3 ini saya lingkaui aja. Nah, panjang penjelasannya. Beliau katakan wala farqa baina zamanil fitnah wa ghairih. Enggak ada bedanya antara zaman fitnah dan zaman yang bukan zaman fitnah. Mau ribut kah, mau kada kah, tetap wajib. Tetap wajib ini. Itu yang dilakukan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam ketika kaum muslimin di Baghdad itu digempur pasukan Tartar. Khalifah Al-Mu'tasim sampai terbunuh. Habis itu kaum muslimin di Baghdad dibantainya pasukan Tartar. Beliau motivasi itu notifikasi lah ini. Hampir mirip juga sih, kasih peringatan. Siapa
Saifuddin Qutus Al-Mu'izzi, penguasa Mesir waktu itu. Kaum muslimin sudah takut ini. Setelah Baghdad itu pusat kekhilafahan hancur coba. Apalagi kita di Mesir nih, nanti giliran menunggu diserbunya pasukan Tatar. Takutan. Saifuddin bin Abdus Salam ini beliau justru menggelorakan semangat kaum muslimin untuk itu dilawan. Pasukan Tatar walaupun ribuan tahun nggak pernah kalah, jangan takut kita ini. Akhirnya sampai di musyawarah ya Sultan Saifuddin Qutus itu. Kita nggak cukup uang untuk itu. Jadi ada masalah ini finansial. Takutan juga sebetulnya, alasannya nggak ada duitnya. Tapi dikatakan oleh Izzuddin bin Abdus Salam, ya, berangkatlah pokoknya berjihad. Aku jamin Allah akan memenangkan kalian. Jadi sampai ngomong begitu. Padahal ya belum tentu juga kalau berangkat menang. Tapi kalau dalam i'tiqad kaum muslimin, terbunuh itu juga menang. Kemenangannya kan dua. Pertama, kalau masih hidup itu menang di dunia, tapi kalau mati kan menang di akhirat. Jadi itu nggak disampaikan ya. Disampaikannya pokoknya menang sudah, berangkat. Akhirnya duitnya kada cukup. Akhirnya oleh Saifuddin bin Abdus Salam, ya itu jual itu harta negara, ya, perhiasan jual. Jadi pejabat-pejabat yang kaya raya itu loh suruh keluarkan, karena ini kewajiban atas seluruh kaum muslimin membela tanah kaum muslimin. Kalau masih kurang, ambil ke rakyat. Jadi jangan memungut pajak kepada rakyat kalau itu para pejabatnya masih kaya raya begitu untuk membiayai jihad. Itu kemudian para ulama lain mendukung Saifuddin. Ya, kemudian jadi itu diserang pasukan Tatar itu tahun 1260 Masehi. Itu berhasil dikalahkan itu pasukan Tatar. Mitos ribuan tahun bahwasanya pasukan Tatar ini nggak pernah kalah, dikalahkan kaum muslimin. 1260 ya. Kemudian setelah itu ada Malik Zahir Baibars. Beliau ini panglimanya. Sultan Saifuddin Qutus meninggal, beliau mengangkat diri menjadi sultan. Sultan Malik Zahir Baibars. Ruknuddin Baibars. 1261 Saifuddin bin Abdus Salam menyuruh ya, penguasa Mesir tadi itu untuk membaiat ya, Khalifah Al-Muntasir, yang calon khalifah yang berhasil selamat dari Baghdad itu dibaiat oleh Malik Zahir Baibars. Jadi beliau nggak cukup, ini sudah ada negara besar ini mengalahkan Tatar, nggak cukup. Tapi beliau ini nggak ada bedanya, mau aman nggak, mau ada fitnah, ini menjadi sebuah kewajiban. Hadza mazhabu ahli sunnah. Ini adalah mazhab ahlu sunnah. Sekarang banyak orang ngaku ahlu sunnah tapi mengatakan nggak wajib. Ini bikin fitnah. Ahlu sunnah apa? Wa aksaril mu'tazilah. Sebagian besar mu'tazilah juga begitu. Jadi ini kata musannif kitab Hidayatul Murid li Jawharatit Tauhid. Jadi tetap wajib ila qiyamis sa'ah. Kemudian di dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i itu dikatakan juga tansibul imam bihadza syakli alladzi ra'ait, mengangkat imam dengan bentuk yang sudah engkau lihat, yakni sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, yakni untuk merealisir kepentingan yang telah kami sebutkan tadi, itu merupakan kewajiban yang dia itu terkait di seluruh pundak kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kalau tidak mereka sanggup melakukan itu dalam rangka merealisir perintah Allah Azza wa Jalla, mereka itu semuanya akan menanggung dosa besar.
Karena apa? Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala akhirnya tidak diterapkan gara-gara nggak ada yang menerapkan ini. Sementara kita asik-asikan ya, di dalam kehidupan ini nggak memikul tanggung jawab ini. Ba'u jami'am bi itsmin kabir. Ya. Ya, seperti itu. Ini kata di fikih al-manhaji. Ini juga yang dikatakan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari di dalam Maqalat al-Islamiyyin, kitab beliau. Kata beliau, "Wakhtalafu fi wujubil imamah." Mereka berbeda pendapat tentang wajibnya imamah atau khilafah ini. Faqala an-nasu kulluhum ilal asam. Semua manusia selain al-asam la budda min imam, mestilah ada imam. Ini seluruh orang, kata Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Wa qala al-Asam, sementara al-Asam mengatakan lau takafan nasu 'anit tadzalum lastaghnau 'anil imam. Andai manusia itu sudah bisa menjauhkan diri dari saling menzalimi, niscaya mereka nggak perlu lagi imam atau khalifah. Kalau sudah semuanya baik, kan ada yang zalim. Jadi Al-Asam itu sebetulnya juga mengatakan wajib kalau lihat kondisinya begini. Dia mengatakan nggak wajib itu kalau orangnya baik berataan. Adalah kondisi seperti itu. Nggak ada. Sama orang mengatakan kalau orang itu nggak usah makan sudah hidup, ya nggak usah makan. Artinya wajib makan sebetulnya. Tapi ini pakai akal sih Al-Asam. Al-Asam ini siapa? Bukan Hatim Al-Asam, bukan ya. Ini Abu Bakar Al-Asam, Syekhul Mu'tazilah, yang mengatakan sholat nggak perlu ada rukun qauli. Ini sama pendapatnya memang. Kenapa nggak perlu? Alasan dia, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku itu sholat. Kan ra'aitumuni itu kan artinya melihat. Yang dilihat itu apa? Gerakan. Kan ada kedengaran kan? Bukan kama ra'aitumuni wa sami'tumuni. Ya, sebagaimana kalian lihat dan kalian dengar aku sholat, enggak, tapi cukup melihat. Tapi pendapat itu enggak dianggap sebagai perbedaan. Itu pendapat nyeleneh. Ya, sehingga para ulama ketika ada pendapat Al-Asam begitu enggak dianggap oh ikhtilaf, enggak. Kalau sekarang semua pendapat berbeda dikatakan ikhtilaf, banyak benar ikhtilafnya. Ya, nanti homoseksual ikhtilaf juga. Karena begitu. Ini saya kutipkan dari Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, Al-Qutbur Rabbani. Biasanya kalau di Masjid Al-Karomah begitu kan disebut, ngirim Al-Fatihah kepada beliau itu Al-Qutbur Rabbani Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani atau Al-Qutbul Ilmi, gelar beliau ini wali kalau kata para orang-orang di Martapura, ini wali. Saya kalau teman-teman dari Salafi ini ahli bid'ah. Karena ini ulama sufi beliau. Kalau dalam riwayat itu beliau pernah meminjam kitab ke temannya, Mughniyul Muhtaj yang tebal itu. Ya, ketika pagi diambil oleh murid yang minjemin ini. Kemudian yang meminjami ini ternyata ada pertanyaan tentang salah satu isi kitab itu. Ternyata di dalam kitab yang dipinjam satu malam itu sudah banyak itu catatan-catatan beliau. Ya, tentang syarah penjelasannya itu kisah banget. Jadi satu malam satu kitab selesai beliau itu dengan penjelasannya itu. Ini Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Nah saya kutip itu di sini kitab Al-Mizan, ada 3 jilid itu. Bagus dibaca karena beliau ini melihat ahli fikih, beliau itu ahli tasawuf ya. Tapi kalau kita baca kitab ini, beliau ini banyak perbedaan pendapat dalam hal fikih itu beliau jelasin. Ya, makanya kitabnya Al-Mizan judulnya. Ada kitab Mizanul Kubro ada juga.
Nah, di dalam bab tentang khilafah itu beliau katakan ittafaqal a'immah, artinya para imam itu telah sepakat. Kamu rakyat itu kada sepakat serah ya. Yang jelas para imam yang ahli-ahli agama, ahli fikih itu telah sepakat ala annal imamah fardun, bahwasanya imamah itu adalah sebuah kefarduan, wa annahu la budda lil muslimina min imamin, dan bahwasanya mestilah bagi kaum muslimin itu ada seorang imam yuqimu sya'iraddin, dan dia menegakkan syiar-syiar agama, wa yunasiful mazlumin minal zalimin, ya, memberikan hak-hak orang yang dizalimi dari orang-orang zalim. Jadi itu menjadi ittifaq. Para ulama sepakat bahari. Kalau wayah ini kata jadi cuma jaminan Pak ulama beda-beda juga. Ini yang kita bahas ulama-ulama bahari lah. Sepakat. Nah, kadang ulama sekarang yang mengatakan nggak wajib ini, oh ini kan imamah, bukan khilafah. Artinya imamah itu yang penting ada pemimpin. Nah, kita kan sudah ada pemimpin, sehingga ada video yang nyatakan kalau nggak membaiat Jokowi mati jahiliyah. Ada itu. Imamah kita ini ya Jokowi itu. Kacau itu, kacau. Hadis Nabi dipakai dengan pemahaman yang nggak cocok. Ya. Kita lihat apakah ini sekedar pemimpin seperti klaim mereka. Kalau kita lihat cerita Imam Al-Izz bin Abdissalam, nggak cukup sekedar pemimpin, nggak cukup. Nah, makanya di sini saya kasih warna merah ini. Apa yang dimaksud imamah di sini? Beliau jelaskan wa ala annahu la yajuzu ayyakuna 'alal muslimin, dan mereka juga bersepakat bahwasanya tidak boleh ada atas kaum muslimin fi waqtin wahidin, dalam satu waktu, fi jami'id dunya, di seluruh dunia, imamani, dua imam. Jadi sepakat imamah itu wajib, dan sepakat tidak boleh dalam satu waktu di seluruh dunia ini ada dua imam. Artinya imam di sini apa? Ya khilafah itu. Yang satu untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Kalau mau dua ya nggak usah di dunia. Ya. Kemudian beliau katakan la muttafiqani, tidak boleh walaupun keduanya ini sepakat, wala muftariqan, dan juga nggak boleh walaupun mereka itu terpecah. Kada akur, baik akur maupun kada boleh ada dua itu. Ini ittifaq para a'immah. Walaupun nanti kalau kita lihat di dalam kitab As-Sailul Jaror misalnya, Imam Syaukani itu membolehkan dua, tapi dengan syarat kalau antara satu dan yang lain itu sudah nggak bisa lagi terhubung, jauh banar, sehingga kalau di sana mati misalnya, di sini nggak tahu di sana ada mengeluarkan perintah apa untuk sampai ke sini nggak sampai, itu masuk bab darurat kata beliau, kan begitu. Kondisi seperti itu ya harus difahami sesuai dengan fatwa beliau, sebagaimana dalam kitabnya Imamul Haramain Al-Juwaini, yakni dalam kondisi seperti itu jauh banar, yang nggak ngerti lagi kondisi di sebelah bumi sebelah mana begitu. Tapi itu kan nggak terrealisir dalam kondisi sekarang. Dan para ulama yang mewajibkan tetap satu, nggak boleh dua, ini kan menjawab itu. Jadi di sana sebetulnya bukan khilafahnya dua, tapi di sana itu imarah, ya, keamiran, semacam kesultanan boleh, tapi masih tetap di bawah satu imam. Sebagaimana kayak Malik Zahir Baibars itu tetap dia berkuasa di Mesir, tapi ada Khalifah Al-Muntasir yang dia baiat. Ini bab fikihnya begitu. Dan ini ittifaq ulama bahari.
Ini juga kata Imam An-Nawawi. Ini kan ulama luar biasa dalam mazhab Syafi'i. Kalau tadi itu ulama sufi termasuk dalam hal fikih ya, tapi lebih terkenal kesufiannya kalau Syekh Abdul Wahhab Asy'arani ini. Kalau ini lebih dikenal sebagai ahli hadis dan ahli fikih Imam An-Nawawi ini. Kata beliau, wa ittafaqal ulama ala annahu la yajuz. Para ulama telah berittifaq, sepakat bahwasanya tidak boleh ayyuqada li khalifataini, untuk diangkat dua orang khalifah fi asrin wahidin, dalam satu masa. Sawaun ittasa'ad darul Islam amla, sama ada apakah darul Islamnya itu luas ataukah tidak. Jadi ini beliau menegaskan pendapat yang kalau luas benar boleh. Beliau tetap tegaskan tidak boleh. Tidak boleh. Ini beliau jelas ini, cek aja di kitabnya. Beliau tidak katakan imamaini tapi khalifatain. Sehingga kadang ada orang, oh enggak ada itu ulama yang mengatakan dua orang khalifah. Ini pakai ini. Cari, mudah mencari begini di dalam zaman sekarang nih. Perpustakaan di internet itu banyak ya. Mau cari kitab apa saja yang ada di situ ketemu insya Allah. Tapi kalau kitab-kitab tulisan Banjar tengalih bang mencarinya di situ. Tengalih. Nah ini yang di dalam fikih Islam orang Nusantara Indonesia ya. Kalau Ustadz Ibnu Aqil mungkin familiar ini, dulu di IN mungkin ya. Kata beliau, fardu kifayah atas kaum muslimin sedunia berusaha mencari jalan untuk menyatukan pimpinan. Fardu kifayah, kewajiban ini tetap hingga tercapai apa yang dimaksud, yakni agar bersatu itu. Oh itu kan fardu kifayah Ustaz, asal Ustaz sudah memperjuangkan lepaslah saya. Nah kita pahami fardu kifayah itu apa maksudnya. Ini di Hasiyah Asyarwani ya. Ya fardu kifayah ya, memang betul ini fardu kifayah. Tapi di kitab Raudhatun Nadhir ya, oleh Ibnu Qudamah dikatakan wala khilafa bainal usuliyin fi annal wajib al-kifai yatahaqqaqul maksud minhu bi fi'li ba'dil mukallafin. Enggak ada perbedaan, memang betul ya di kalangan para ahli usul. Fardu kifayah itu sudah terrealisir maksudnya dengan kalau ada sebagian orang mukallaf yang melaksanakannya. Sekarang ini sudah ada terlaksana enggak? Belum. Ibarat memandikan jenazah itu kadakawa menggotong lagi nih orang yang ada nih, hendak mandikan kadakawa lagi. Jadi kalau seperti itu nggak tegak, tidak terlaksana, siapa yang berdosa? Nah, dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wafat tahun 620 Hijriah nih. Wa ala anna tarkal wajib al-kifai min jami'il mukallafin, dan telah sepakat juga, nggak ada perbedaan bahwasanya meninggalkan wajib kifayah oleh seluruh mukallaf yastaujibu ta'tsimal jami', itu akan berkonsekuensi dengan berdosanya seluruhnya berdosa. Li'annahum fawwatu ma qasada minal fi'al, karena mereka telah luput dari apa yang dimaksud dari perbuatan itu, yakni fardu kifayah ini. Wa kadzalika law qama bihi adadun, begitu juga kalau melaksanakan fardu kifayah itu sejumlah orang, ya aqal mimman yasuddu bihim al-hajah, sejumlah orang ini lebih sedikit daripada yang diperlukan untuk menutupi kewajiban tadi. Kada sanggup lagi kalau cuma segelintir orang. Fal fa'iluna musabun, maka yang melakukan itu walaupun enggak sempurna dia akan dapat pahalanya. Wa ghairuhum athimun, sementara yang lain yang nunggu-nunggu saja, nonton-nonton saja, dia akan berdosa. Jadi fardu kifayah ini bukan yang penting sudah ada lah yang melakukan. Nah yang melakukan ini kada sanggup, namun kada dibantuin.
Sehingga ini sebetulnya kewajiban bukan hanya kepada yang melakukan, pada semuaan, ya, kepada umat ini loh, kewajiban untuk menjalankan hukum-hukum Allah Ta'ala. Jadi yang berupaya, insya Allah ada hujahnya di hadapan Allah. Kita sudah berupaya. Kenapa kada berhasil? Kada dibantuin, Bang. Nanti tinggal yang kada bantuin siapa ini? Aku nih. Kenapa kada bantuin? Hauran ya Allah. Haur apa? Maunjun. Maunjun kada mau berjuang. Kalau mau unjun berjuang kada apa-apa. Ulun mau unjun sambil kontak. Siapa yang dikontak? Itu tukang unjun yang lain. Sambil daurah di peunjunan kada apa-apa, bagus saja. Nah, akan tetapi kata Ibnu Qudamah, mereka ini berbeda pendapat tentang siapa yang terkait dengan seruan ini. Ini tugas siapa sih? Apakah seluruh kita atau enggak kalau fardu kifayah ini? Ada yang mengatakan, oh itu kan tugasnya ulama. Seorang aja belajar alif ba ta belum tuntung, berarti enggak ada terkena kewajiban. Nyaman benar namun kayak itu. Kan dosa pelajaran kita. Kada kena kewajiban. Kata Ibnu Qudamah masih di dalam kitab yang sama, fal jumhur ala annahu muta'allaqun bi jami'il mukallafin. Mayoritas ulama itu berpandangan bahwasanya fardu kifayah itu terkait dengan seluruh mukallaf. Jadi amun sudah dewasa, balik, kada ada alasan lagi untuk tidak berupaya mengubah ke arah sini. Maknanya apa? Annal qadira 'alal fi'li 'alaihi ayyaquma bi nafsi. Siapa yang sanggup maka lakukan. Ini kaitannya dengan para militer sebetulnya. Penguasa, kepala negara itu seharusnya sanggup dia itu. Kan dia tinggal umumkan. Mulai sekarang saya tidak 3 periode tapi seumur hidup. Tetapi misalnya hukumnya ini adalah pakai hukum Islam. Ini terapkan kayak gitu, insya Allah selesai itu ya sorangan. Masalahnya kedawani. Kalau Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an ketika beliau masuk Islam itu beliau langsung itu ke kaumnya. Ya Bani Abdul Ashhal, wahai Bani Abdul Ashhal, ya, yang dia pimpin. Bagaimana pendapat kalian tentang kepemimpinanku? Maka kaumnya ini memuji-muji. Engkau ini adalah tuan kami, orang yang pendapatnya paling bagus di antara kami, orang yang paling amanah. Maka apa kata Sa'ad? Ya, fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haram hatta tu'minu billahi wa rasulih. Pujian kalian itu, ya, pembicaraan kalian itu haram atasku sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya beliau ini pertaruhkan posisi dia sebagai pemimpin kepala suku itu. Kalau rakyatnya tadi nggak mau beriman, sudahlah kalian nggak usah menghormati aku. Sehingga sore hari itu satu kampung itu beriman semua. Jadi ini yang memang punya kemampuan, itu dia lakukan begitu. Jadi kepala negara mungkin dengan jajaran militernya itu mereka sanggup itu untuk mengubah langsung. Insya Allah mudah, tinggal diumumkan aja. Tinggal masalahnya rakyatnya nanti siap gak? Nah itu tugas sampean menyiapkan. Kemudian wa ghairul qadir yahussu ghairahu 'alal qiyami bih. Sementara yang enggak punya kemampuan itu dia mendorong yang lain agar melakukannya. Jadi kita kada mampu mendorong mereka itu supaya melakukan. Para ulama dengan ilmunya menyampaikan kewajibannya ini. Kemudian memberikan ancaman dari Allah ini, kalau nggak dilakukan ini rusak. Orang yang kaya mensupport dengan dananya ini, para ulama ini saya
bantu untuk datang ke sana misalnya. Kita semuanya dengan mungkin ya suara kita, dengan badan kita dan sebagainya, kita menyokong itu semua. Jadi fardu kifayah begitu. Termasuk khilafah itu ya begitu. Kalau orang yang menyuarakannya itu banyak, orang-orang yang punya kekuatan itu juga akan berpikir dia akan mendukung, nggak berani melawan. Ya. Sebagaimana Abdullah bin Ubay, dia itu mau melawan nggak berani, karena apa? Kepala suku dan banyak rakyat itu sudah mendukung Nabi, sehingga dia itu mainnya dari belakang aja, jadi gembong munafik. Nah, yang kita lakukan itu seperti itu, insya Allah. Itu yang tentang fardu kifayah. Nah, kewajiban kita nggak sekedar itu, yakni kata Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau nggak mampu dengan lisannya, nggak mampu dengan hatinya. Apa kemungkaran itu? Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, yakni tarku wajibin, meninggalkan kewajiban. Pertama jenis kemungkaran, dan khilafah tadi itu adalah sebuah kewajiban, ittifaq para ulama. Yang kedua, fi'lu haram, melakukan keharaman itu kemungkaran yang harus diubah juga. Kita ini kadang bicara kemungkaran hanya terbatas pada zina, riba, khamr, judi, miras. Tapi orang nggak sholat, orang nggak negakkan khilafah, tadi hukum-hukum Allah semuanya dibiarkan terbengkalai, seolah-olah itu bukan kemungkaran. Ini kemungkaran yang harus diubah. Jadi dari sisi tadi jelas, ini juga jelas. Dan pada prinsipnya mengubah itu dengan apa? Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah. Beliau katakan, Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk menjadi penolong Allah Ta'ala. Kalau dalam Ar-Razi maknanya itu adalah menolong agamanya, menolong kelompok yang mau menegakkan agamanya. Fi jami'i ahwalihim, dalam seluruh kondisi mereka. Dengan cara apa? Bi aqwalihim, dengan ucapan. Kemudian af'al, perbuatan. Anfus, jiwa kita. Wa amwalihim, dan harta mereka. Jadi ini bentuk pertolongan begitu. Ngomong, kalau sekarang bisa ada sosmed. Nah, perintah ini berlaku umum untuk seluruh kaum muslimin. Sementara kalau pian sampean ini para ulama, ada kiai, ada ustadz, itu punya kemampuan lebih karena ilmu, sehingga bebannya itu juga lebih berat dari yang tidak mengerti. Ya. Nah, ini saya bagian terakhir saya ingin sampaikan bagaimana orang yang nggak punya kemampuan sekalipun itu tetap semangatnya luar biasa untuk ikut berjuang. Kata Anas bin Malik, aku melihat pada perang Qadisiyah Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Ya. Beliau ini menggenggam royatun sauda, bawa bendera hitam, itu royah itu. Jadi buta, ikut pasukan perang Qadisiyah, bawa bendera. Maka ditanyakan, alaisa qad anzalallahu udhraka, bukankah Allah telah menurunkan uzur kepada engkau, yakni dimaafkan, orang buta itu nggak usah ikut berjihad. Pada masa Rasulullah nggak boleh beliau itu ikut berjihad, sudahlah kamu jaga Madinah aja. Tapi pada perang Qadisiyah ini kan yang dihadapi luar biasa banyak pasukan, kaum muslimin sedikit. Tergerak hati beliau ini. Kata beliau, bala betul, aku ini nggak ada kewajiban karena buta tadi. Walakinni ukatsiru sawadal muslimina binafsi, tapi aku ini ingin membanyaki jumlah kaum muslimin dengan diriku, supaya kelihatan banyak juga oleh musuh. Perannya apa? Nggak bisa juga perang itu. Bawa bendera aja coba. Ini lihat semangat beliau itu tuh.
Dikasih uzur oleh Allah, kada usah berangkat, kada apa-apa. Beliau tetap berangkat. Sementara kita ini yang sudah Allah wajibkan ini, apalagi alasan kita? Alasan kita di hadapan Allah apa? Yang nggak punya kewajiban aja berani, dan ini pertaruhannya nyawa beliau ini. Kata beliau, sudah letakkan aku di tengah-tengah pasukan lah sudah. Letakkan, walaupun nggak bisa apa-apa, kelihatan banyak. Nah, kita sebagai umat Islam paling nggak membanyaki jumlah, tapi banyak jumlah yang memang bertakwa, sehingga kita minimal jaga diri dari perbuatan maksiat. Kita semangat belajar, berdoa, karena kemenangan itu bisa diberikan. Kadang tersentuhnya hati orang itu bisa jadi karena doa-doa kita di tengah-tengah ya kita saat sendirian itu diijabah oleh Allah, sehingga orang yang punya kekuatan, orang punya pengaruh itu tergerak hatinya. Sebagaimana doanya Rasulullah kepada Abu Jahal dengan Umar bin Khattab, ya Allah, ya, perkuat agama ini dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai. Yang mana itu? Antara Abu Jahal dengan Umar bin Khattab. Abu Jahal sudah tahu kita kelakuannya kayak gitu, coba didoakan. Umar bin Khattab juga begitu. Yang kata seorang sahabat, Amir bin siapa itu, istrinya melihat Umar itu, berharap Umar itu masuk Islam. Kata suaminya, nggak mungkin lah itu orang itu masuk Islam, nggak akan dia itu masuk Islam sebelum keledainya masuk Islam duluan. Artinya kalau keledainya masuk Islam, baru itu Umar masuk Islam. Saking susahnya itu. Tapi apa yang terlihat? Allah Subhanahu wa taala, ya salah satu dari doa Nabi itu dikabulkan Allah. Allah bikin kondisi yang kemudian membuat Umar tersadar. Walaupun kondisinya itu dia harus menggebuki adiknya dulu. Ya, tapi itu Allah jadikan ya, kondisi begitu. Mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan paling kadang membanyaki jumlah ya dalam upaya ini. Ketika ada di dunia nyata maupun maya, kita melakukan pembelaan terhadap ini, menyampaikan ini kewajiban saat mungkin sedang banyak pihak yang menganggap ini kan bikin gaduh.